Assalamualaikum sobat. Pagi ini hari Jumat tanggal 11 Maret 2002, saya akan mengunjungi salah satu rumah tahfiz rumah Quran di Kota Manak. Ini bangunannya cukup bagus, megah. Sekarang kita memasuki gedung tahfiz tersebut. Ini halaman daripada rumah tahfiz, semacam rumah panggung. Assalamualaikum Pak Mukni, Pak Haji Mukni. Ini tadi saya lihat masuk-masuk putar-putar rumah tahfiz ya, Al-Quran ya. Ini cukup luas. Berapa luasnya Pak Mukni? Ini luasnya 2000 meter persegi. 20 meter persegi. Dibangun tahun berapa? Ini dibangun sih udah cukup lama, tapi mulainya tahun 2018 ya. Sampai saat ini udah berapa yang khatam atau hafiz yang dihasilkan dari rumah Quran ini? Kalau yang 30 juz itu udah 12 orang. Tapi kalau yang 15 juz, 20 juz itu banyak, mungkin udah ada 30 ya. Nah, karena nggak semuanya bisa mencapai itu 30 juz. Nah, mereka diberi waktu 2 tahun ya. Nah, kalau 2 tahun misalnya mencapai 15 juz, tetap mereka ada pengabdian, dan setelah itu mereka harus melanjutkan di luar gitu, dilanjutkan di luar lagi. Nah, tapi di sini maksimal 2 tahun ya. Mereka dikenakan biaya? Sekarang ada uang untuk biaya itu dikenakan. Cuman sekali aja, kalau makan apa enggak ya, cuma sekali aja. Berapa kena biaya satu orang? Satu orang 2,5 juta, tapi itu bisa dicicil. Itu biaya masuk? Biaya masuk aja. Bisa dicicil, bisa 500, tapi kalau makan nggak ada. Jadi ditanggung semua sampai selesai. Tapi bulanannya nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi, cuma sekali. Kalau mereka nggak selesai, itu misalnya tidak selesai, itu apa uangnya dikembalikan atau dia harus bagaimana? Kalau nggak selesai nggak, mereka pengabdian sama Badi Mubarak. Pengabdian batasnya berapa tahun? Pengabdian setahun cuma. Setahun ya. Setahun ya pengabdian. Ini kan kalau kapasitasnya sampai bisa berapa orang ya? Ini kan ada 3 lantai ya? 3 lantai, sebenarnya kapasitasnya memang sampai 90 orang bisa. 90 orang. Tapi kelihatannya hanya di sini. Tapi sekarang ini memang paling banyak antara 10 sampai 12 santri dulu. Karena satu ustadz itu kan memang paling tinggi itu bisa membimbing 12 orang. Oh itu ya. Nah, kenapa misalnya belum begitu banyak? Karena memang kita kan belum pembukaan, baru pra-opening ya, soft opening. Jadi kita coba dulu ya kan, berpengalaman dulu. Tapi sudah kira-kira 3 tahun ya jalan? 2018, 2019. 5. Enggak, 18 Agustus ya, 17 Agustus 2019, 20, 21, 3 tahun ya. Dulu waktu buat rumah tahfiz ini apa tujuannya? Ini di kota Manak atau Pencil di kota ini termasuk? Ya, tujuannya memang sebenarnya ingin menjadikan Manak ini kota tahfiz ya. Jadi gagasannya itu kalau kita masuk kota Manak ya, itu kan selamat datangnya itu Manak kota kenangan ya kan. Nah, waktu itu saya tanya kebetulan dipanggil sama DPRD ya. Saya bilang waktu itu DPRD kan menanyakan ada rencana untuk beli Marut Hadis, kenapa
Saya bilang nggak ada motivasi apa-apa, hanya ingin ibadah saja. Dan namanya tuh, saya bilang karena Mana saya lihat sebagai kota kenangan. Bagaimana kalau satu hari ya, mungkin 10-20 tahun lagi Mana ini menjadi kota tahfiz ya, kota hafiz. Wah, mereka setuju. Dan sekarang ini ternyata banyak yang mengikuti. Nah, salah satu yang bagus juga di sini misalnya Isi Karima udah berdiri kan. Di mana? Isi Karima cabangnya. Itu kerjasama dengan keluarga Chan ya, Safruddin Sabana. Nah, itu dengan Isi Karima. Sudah kita dibuka? Sudah buka. Udah mulai apa? Tahun lalu ya. Udah mulai. Nah, terus juga ada juga Kutwatuna, ya kan? Yaitu Pak Bambang sama istrinya itu juga akan mulai banyak. Nah, saya dengar ada beberapa lagi, ada 4-5 gitu. Nah, jadi seandainya mereka lebih banyak menghasilkan nggak ada persoalan karena kita hanya sebagai pionir ya. Nanti banyak dihasilkan penghafal Al-Qur'annya. Jadi ini termasuk rumah tahfiz yang pertama di kota Mana? Pertama ya. Gitu. Ya. Dan pembiayaan bagaimana proses sehari-harinya? Kalau pembayarannya kan biaya dari keluarga sendiri, terus beberapa donatur ya. Tapi donatur itu memang silih berganti datangnya. Kadang-kadang datang, nanti berhenti, nanti datang lagi. Bagaimana? Selalu ada donatur ya. Artinya selama di donatur tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nah, di samping itu juga memang ini kita masukkan di Twitter, ya kan? Nah, ini kebetulan karena saya masuk di Twitter di pertemuan ini, nah itu banyak juga apa namanya itu dari Twitter ya. Tapi mungkin ada yang sebulan itu 200.000, ada 100.000, ada apa? Kumpul-kumpul ya cukup banyak. Gitu. Dengan para tahfiz yang sudah selesai selesai pendidikan tuh, apakah ada hubungan atau kerjasama gitu? Atau ada monitor mereka jadi apa gitu kira-kira? Ya, jelas itu. Karena memang di sini ini sebenarnya kita ingin mendidik ya para pemimpin masa depan ya. Artinya pemimpin masa depan yang amanah. Nah, jadi basic mereka itu kan ruhnya itu Al-Qur'an ya, 30 juz, tapi mereka harus menuntut ilmu secara maksimal. S1, S2, S3, insya Allah mereka ini kan tersedia beasiswa ya. Nah, situ. Nah, jadi mereka yang diterima di sini tamatan SMA ya? Tamatan SMA. Jadi harapkan mereka bisa ke perguruan tinggi. Dan juga memang kita ada semacam komunitasnya, yaitu apa namanya tuh komitmennya daripada mereka yang di sini, mereka juga akan memperhatikan pondok ini. Jadi jangan lupa misalnya mereka nanti udah jadi sukses ya, tetap memperhatikan pondok ini. Nah sekarang ini dimulai dengan apa namanya itu WA ya, WhatsApp ya, jadi member, jadi namanya alumni pondok tahfiz ya kan. Nah, selalu ada alumni pondok tahfiz yang ada masuk ke situ. Nah, dari pihak kami itu memberikan informasi mana beasiswa dan mereka saling memberi bantuannya. Gitu. Sudah ada yang kuliah di perguruan tinggi atau di luar negeri misalnya? Sudah ada, jadi kan sudah ada yang diterima di misalnya di Medina ya, rencana 1 orang baru. Yang lain lagi semuanya udah ada di perguruan tinggi dapat beasiswa. Dalam negeri ya? Dalam negeri. Ya. Baik, saya sementara ini Pak Haji Mukni atas informasinya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Al-Quran ya, menjadi hadis 30 juz. Itu suatu perjuangan. Ya. Insya Allah. Nah, setelah itu juga ditambah dengan menuntut ilmu secara maksimal. S1, S2, S3. Nah, insya Allah. Kalau punya 30 juz, ya kan? Dan sampai S3 pendidikannya, ya, insya Allah suatu hari akan jadi para pemimpin. Nama saya Muhammad Hanafi, asal dari Aceh, jumlah kawan 12.000. Pertama nama saya Farah Salatus, asalnya dari Lampung, Barat dan 30 juga kan syaratnya? Kenalkan nama saya Sonia Budianto, saya asal dari Bandar Lampung, jumlah kawan 15.000. Alhamdulillah. Kenalkan nama saya Muhammad Dewa Anam, asal Bandung, hafalan 30 juz ya. Kenalkan nama saya Ahmad Bapak Terpinta dari Riau,
jumlah saran alhamdulillah 30.